Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu dengan pembahasan hari ini kita akan coba membahas tentang anak cerdas itu seperti apa. Anak yang cerdas menurut kategori Islam itu seperti apa. Dewasa ini tujuan pendidikan semestinya adalah mendidik anak dengan segala potensi dan kekurangannya. Namun kita melihat sistem yang dipakai pendidikan Indonesia sekarang, berhasilkah mencetak pendidikan yang mencerdaskan anak atau melejitkan anak untuk memiliki bakat yang sesuai dengan kemampuannya? Analogi kecerdasan seperti halnya Allah menciptakan masing-masing manusia dengan keunikannya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda juga. Itulah sebabnya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena saling melengkapi dan saling membutuhkan. Ya, memang disayangkan pendidikan di Indonesia masih mengunggulkan pendidikan yang berbasis kognitif. Ukuran kecerdasan, jenius dan pandai identik dengan eksak dan bahasa tentunya. Budaya seperti ini memang mengakar kuat di Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memang kadang ada lembaga sosial atau lembaga pendidikan di luar lembaga formal berbondong-bondong membuka les-les formal dengan mempertajam kemampuan kognitif saja. Dan tidak hanya di level SD, pendidikan non formal ada di les-les itu, ada di SD, tingkat SD maupun SMP maupun SMA. Bahkan di perguruan tinggi, persiapan masuk perguruan tinggi juga dijadikan bisnis untuk melakukan pembelajaran penambahan materi itu. Namun pertanyaannya, apakah benar bahwa manusia yang ber-EQ atau nyebutnya kognitif ya, tinggi yang disebut dengan jenius itu akan sangat tidak bersebanding dengan EQ yang rendah atau pas-pasan. Jadi tentang kecerdasan ada sebuah ilustrasi menarik, yaitu tentang kura-kura. Hewan ini dikenal dengan jenis binatang yang tidak bisa berjalan cepat. Ketika seorang anak kura-kura diuji kemampuan berlarinya, maka kita akan menilai bahwa kura-kura ini bodoh sepanjang hidupnya karena dia berjalan sangat lambat. Tapi jika anak kura-kura diuji kemampuannya dalam menjelajahi samudra, mengarungi samudra, beberapa samudra, maka kita akan terkagum-kagum dibuatnya, karena kura-kura bisa mengarungi lautan hingga ribuan, puluhan mil, sanggup kembali ke tempat asalnya untuk berkembang biak. Luar biasa. Itulah gambaran sederhana tentang pendidikan di Indonesia. Bagaimana si kura-kura harus dilombakan dengan lomba berlari, namun di sisi lain padahal dia sangat berpotensi untuk mempunyai bakat yang lain. Ada poin yang kita note adalah kecerdasan majemuk. Pendidik terbaik sepanjang zaman itu adalah Rasulullah SAW. Menurut Imam Syafi'i, Nabi Muhammad adalah super leader, super manager. Iya. Rasulullah SAW mengambil peran scanning dan leveling, dan bahkan begitu pentingnya upaya untuk scanning ini diperintahkan. Rasulullah SAW memposisikan manusia sebagai posisinya masing-masing, menjelaskan pada sahabat-sahabat beliau tingkat akal mereka masing-masing. Jadi Rasulullah sudah memetakan sebelumnya, habis itu meleveling kemampuan-kemampuan para sahabat di dekatnya dan diberi tugas sesuai dengan kemampuan-kemampuannya masing-masing. Ada teori tentang kecerdasan majemuk. Teori ini tentang pengembangan
tidak hanya ilmu pengetahuan bersifat kognitif saja, namun teori ini menawarkan model bahwa semua anak memiliki kelebihan masing-masing dan dinyatakan ada 7 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik atau bahasa, logika atau matematika, interpersonal, intrapersonal, musikal, visual, dan kinestetik. Jadi kecerdasan majemuk ini pasti dimiliki oleh setiap orang, dan tidak hanya kecerdasan itu sangat tajam di bidang logika atau matematika atau linguistik saja, tapi ada kecerdasan intrapersonal, interpersonal, ada musikal, ada visual. Jadi tidak hanya kecerdasan dalam bentuk kecerdasan IQ atau kognitif saja, pendidik atau guru harusnya sudah mampu melakukan scanning dan juga leveling pada kemampuan anak-anak didik. Jadi ada siswa, ada peserta didik yang mempunyai kemampuan yang tidak unggul di kognitif. Berarti ada beberapa teori yang bisa digunakan dalam mendorong bakat siswa untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya. Belum tentu seseorang di dalam suatu ruangan yang sama, dengan guru yang sama, dengan materi yang sama, mendapat hasil yang sama. Karena kemampuan seseorang, ketertarikan seseorang itu cenderung akan sangat berbeda. Dan cakrawala baru, kemampuan baru, pemahaman baru ini harus ditanamkan oleh setiap guru dan orang tua untuk melihat bagaimana bakat dan juga keistimewaan setiap anak. Tidak semuanya orang pintar itu harus ranking 1. Namun orang cerdas akan membentuk dunianya sendiri, akan membentuk caranya sendiri, dan akan membentuk suksesnya sendiri. Semoga kita dimudahkan untuk membaca kemampuan anak didik kita, terutama anak-anak kita sendiri, untuk memetakan masa depan dan memetakan kemampuan dan bakat anak tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.